Sudah 1 tahun lebih, dunia dibuat panik oleh satu bencana global terbesar dalam 1 dekade terakhir ini, yaitu pandemi COVID-19. Sudah terdapat lebih dari ratusan juta kasus di dunia semenjak dideklarasikannya virus COVID-19 sebagai pandemi global oleh WHO. Pandemi ini memberikan dampak negatif hampir di semua aspek kehidupan, terutama yang paling disoroti adalah dampak sosioekonomi yang telah memengaruhi kemajuan yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh PBB sebagai langkah untuk memberdayakan wanita dan remaja perempuan di berbagai aspek kehidupan dalam hal partisipasi dan kepemimpinan di masyarakat. Baik di negara berkembang maupun negara maju, perempuan memikul beban kemiskinan yang sangat tinggi. Kemiskinan ini dialami bukan hanya sebagai perampasan materi, tetapi juga sebagai marginalisasi. Yang berarti bahwa mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali tidak memiliki atau sedikit kesempatan untuk memengaruhi proses dan institusi politik, ekonomi, dan sosial yang mengontrol dan membentuk kehidupan mereka dan mempertahankannya. Mereka tidak hanya menjadi bagian dari komunitas yang dimarginalisasikan, tetapi mereka juga sering tidak diberi suara di tempat mereka berada. Hidup didominasi oleh kepentingan laki-laki. Oleh karena itu, partisipasi dan kepemimpinan perempuan yang setara dalam proses pengambilan keputusan di setiap tingkat dan di setiap sektor merupakan hal mendasar dalam upaya menghapus kesenjangan sosial dan ketimpangan gender. Dalam konteks krisis COVID-19, sejak awal tahun 2020, yang paling terkena dampak adalah wanita dan anak perempuan. Dampak pandemi yang tidak proporsional terhadap wanita dan anak perempuan ini telah menunjukkan bagaimana mereka mengalami kesulitan secara ekonomi, sosial, politik, emosional, dan fisik. Pandemi COVID-19 telah memperburuk ketimpangan gender sehingga perempuan menjadi lebih rentan. Belum lagi dari sisi ekonomi, banyak perempuan pengusaha yang mengalami penurunan omset secara drastis akibat penerapan pembatasan sosial dan adaptasi kebiasaan baru. Perempuan terdampak berat dari pandemi COVID-19 karena mereka memperoleh pendapatan yang lebih kecil dari laki-laki dan berada di pekerjaan yang mendapatkan sedikit atau tidak ada proteksi sosial. Dengan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi, perempuan menjadi rentan terhadap kehilangan mata pencaharian, khususnya mereka yang bekerja dalam usaha-usaha informal berskala mikro dan kecil. Di Indonesia, masalah terbesar bagi sebagian besar penduduk yang bekerja di UMK informal adalah pemotongan gaji dan kehilangan pekerjaan, dan kurangnya akses ke perawatan kesehatan dan tunjangan pengangguran. Lebih dari 90% tenaga kerja Indonesia dipekerjakan pada sektor usaha mikro. Usaha-usaha ini berkontribusi sebesar 58-61% terhadap pendapatan domestik bruto PDB Indonesia. Usaha mikro dan kecil (UMK) juga dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Perempuan yang berjumlah hampir setengah dari populasi Indonesia memiliki peran sangat penting dalam perekonomian bangsa. Berdasarkan survei Bank Dunia tahun 2016, data perkembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di Indonesia pada tahun 2014 sampai tahun 2018 menunjukkan dari total 64 juta unit usaha di Indonesia, 99,99% diantaranya adalah UMKM, di mana lebih dari 50% usaha kecil dimiliki oleh perempuan. Akibat pembatasan sosial dan adaptasi kebiasaan baru, kegiatan usaha mengalami penurunan omset hingga 70%. Hal ini menjadi tantangan yang baru bagi para pemilik usaha di Indonesia, sehingga diperlukannya strategi dalam rangka memulihkan kondisi ekonomi di masa pandemi. Strategi yang banyak digunakan oleh pemilik usaha saat ini adalah pemanfaatan digitalisasi atau teknologi informasi dengan berinovasi dan berpikir kreatif. Penggunaan teknologi informasi salah satunya adalah melalui penggunaan internet.
Penggunaan internet membantu usaha mikro menjangkau basis pelanggan yang lebih luas dan berekspansi ke sektor-sektor baru dengan menjual lebih banyak variasi produk. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, digitalisasi membantu UMK milik perempuan untuk bertahan bahkan berkembang. Lebih dari 50% perempuan menggunakan lebih dari 3 platform digital untuk menjalankan bisnis. Mengacu pada survei secara online yang dilakukan BPS Indonesia tentang dampak COVID-19 pada usaha, laki-laki masih lebih mungkin memiliki UMK dibandingkan perempuan di Indonesia. Diperkirakan 58% usaha mikro dan 70% usaha kecil dimiliki oleh laki-laki. Diperkirakan 54% usaha mikro milik perempuan sekarang menggunakan internet untuk menjual produk, dibandingkan dengan 39% usaha mikro milik laki-laki. Pembagiannya serupa untuk usaha kecil, 68% dari usaha yang dimiliki oleh perempuan menggunakan internet dibandingkan dengan 52% yang dimiliki oleh laki-laki. Menyeimbangkan beban kerja rumah tangga, pengasuhan, dan perawatan dengan tanggung jawab kerja berbayar menjadi semakin menantang sebagai akibat dari pandemi. Bagi banyak usaha mikro, satu orang mungkin mengurus semua operasi usaha dan menyeimbangkan tugas rumah dengan pekerjaan. Solusi digital memungkinkan pemilik UMK perempuan untuk mengurus tanggung jawab rumah tangga dan keluarga tanpa sepenuhnya mengganggu operasi usaha. Lalu, strategi apa saja yang dilakukan oleh pemilik UMK perempuan dan laki-laki di masa pandemi ini? Strategi yang pertama yang dapat dilakukan yaitu mendaftar ke platform digital untuk memperluas jangkauan pelanggan dan menyelesaikan masalah pengiriman selama pandemi. Nilai utama platform digital adalah bahwa mereka menghubungkan 3 pengguna dalam ruang digital, pelanggan, pengemudi pengirim, dan pemilik usaha. Strategi kedua adalah dengan mengubah ruang lingkup usaha untuk memenuhi preferensi pelanggan di area tersebut. Pemilik usaha biasanya mengubah atau menambahkan produk makanan dan minuman baru ke menu mereka untuk melayani pelanggan karena permintaan yang terus berubah yang pilihannya ditentukan berdasarkan penjualan harian maupun tren di media sosial. Strategi selanjutnya adalah dengan menawarkan diskon atau promosi untuk membuat usaha menjadi lebih menarik bagi pelanggan platform karena jumlah pesaing di platform digital meningkat selama pandemi. Tetapi pelanggan bukanlah satu-satunya pengguna platform yang memengaruhi kesuksesan setiap UMK. Pemilik usaha yang berorientasi pada pertumbuhan sekarang cenderung meminta karyawan mereka untuk memprioritaskan pesanan dari platform daripada yang datang langsung atau pesanan dari aplikasi pengiriman pesan karena waktu tunggu yang singkat dapat mendorong pengemudi untuk memberi nilai lebih untuk usaha mereka. Strategi yang terakhir adalah menggunakan aplikasi digital lain untuk mengarahkan lebih banyak pelanggan ke platform. Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter merupakan wadah promosi dan branding yang populer di kalangan masyarakat dengan tampilan dan fitur yang menarik dan juga dilihat dari penggunaannya yang masif. Pemilik usaha biasanya melakukan strategi marketing seperti memposting menu mereka menjelang jam makan siang untuk menarik orang agar memesan makan siang dari usaha mereka. Pemilik usaha lainnya menggunakan aplikasi pengiriman pesan seperti WhatsApp dan Line untuk menghubungi teman atau mantan kolega mereka untuk menanyakan apakah mereka tertarik memesan makanan dari pemilik usaha. Aplikasi pengiriman pesan ini juga dapat membantu pemilik usaha bertransaksi dengan pelanggan, termasuk melakukan penawaran dan komplain oleh pelanggan, tetapi jangkauannya tidak seluas media sosial lainnya. Pemanfaatan digitalisasi seperti penggunaan platform digital ini telah menjadi strategi penanggulangan yang berguna untuk lebih dari 80% UMK yang menggunakannya. Krisis COVID-19 akan terus mendorong banyak usaha ke ranah digital untuk memperluas akses ke basis pelanggan yang lebih luas. Perempuan dan laki-laki dapat memperoleh manfaat yang sama dari peluang ekonomi baru dan pada gilirannya membawa nilai tambah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi seiring dengan pemulihan Indonesia pada tahun 2021. Perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi yang setara dengan laki-laki di semua tingkatan dan dalam semua aspek kehidupan dan pengambilan keputusan, mulai dari memutuskan bagaimana pendapatan rumah tangga dihabiskan sampai pada menentukan bagaimana negara dijalankan, terutama pada masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sebagai penutup, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menteri Bintang Puspayoga berpesan bahwa pentingnya untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia untuk dapat berkarya, khususnya melalui pemanfaatan digitalisasi, karena karya perempuan tidak hanya menjadi manfaat bagi diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga, bahkan bangsa. Perempuan berdaya, Indonesia maju.